Oke, shalom teman-teman. Jadi pertama kalinya saya bersama hambanya ini membuat video Q&A. Saya Valdi Lenge bersama Samuel Panggabea. Nah, hari ini kita akan membahas tentang di rumah aja. Hashtag di rumah Di aja. rumah aja. Nah, beberapa pertanyaan penting nih, Pastor. Langsung aja. Kan kita sering bosan nih di rumah aja. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita itu lebih banyak waktu di rumah? Menurut saya banyak. Kan manusia kan saat waktu-waktu lampau ketika mereka sibuk kerja, mereka sibuk kuliah, mereka sibuk sekolah, mereka kan mintanya libur. Yes, benar. Ya kan? Sekarang udah dikasih Tuhan libur, udah dikasih pemerintah libur, sudah dikasih sekolah libur. Iya. Sekarang orang malah jadi bosan di rumah. Oh, bagus tuh ya. Kalendernya tanggal merah semua. Dulu orang cari tanggal merah itu kapan? Iya. Tapi sekarang semua merah, Iya, cari iya. yang warna hitam. Iya kan? Iya, oke. Jadi masuk akal. kalau yang bisa kita lakukan di saat-saat ini, saya mau garis bawahi bahwa segala keadaan, segala situasi yang terjadi sama hidup kita ada yang terbaik. Amin. Ada maksud Tuhan. Kenapa? Mungkin dulu kita sama papa, sama mama, atau bahkan kakak sama adik kita jarang ketemu. Yes. Tapi di saat ini, di keadaan seperti ini, kita jadi 24 jam bersama papa, bersama mama, bersama kakak adik. Yes. Sehingga kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh papa sama mama. Bener kan? Betul. Jadi, itu yang kita harus pahami. Yang bisa kita lakukan ketika saat-saat ini kita berada di rumah, mungkin bosen dengan apa? Mungkin kalau orang-orang modern, anak muda zaman sekarang ini, mungkin kita bisa nonton bareng, Yes. nonton drakor ya, drama Korea, Iya, dalam ya kan? Mungkin dulu lu sering nontonnya sama pacar, ya kan? Bioskop berduaan. Sekarang lu mau nonton bioskop dari mana? Bioskop yang ditutup, Yes. bener nggak? Terus yang bisa kita lakukan bersama keluarga makan sama. Makan bersama-sama, makan satu meja, ya kan? Terus kalau dulu lu mungkin makan sama pacar di restoran suap-suapan. Sekarang lu bisa cuma suap papa sama mama, ya kan? Ayo lo, mau gimana? Mau lari gimana? Tapi ini yang bisa kita lakukan. Terus apa lagi? Olahraga Yes. bersama-sama. Dulu mungkin nggak pernah olahraga sama papa sama mama. Tapi saat ini harus memaksa kita untuk berolahraga bersama-sama. Dan yang paling utama, kita bisa bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Amin. Mungkin dulu ketika kita berdoa, kita doa sendiri di kamar saat mau tidur. Tapi sekarang papa ada, mama ada, kakak ada, adik ada. Kita bisa sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, Yes. bersyukur. Jadi yang bisa kita lakukan banyak. Banyak. Dan yang membuat kita bosan adalah karena kita nggak mau mengeksplor apa yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti bikin video ini, ya kan? Bermanfaat juga. Bermanfaat. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjawab. Ya, jadi teman-teman yang sekarang bosan di rumah, nggak tahu mau ngapain. Kata Pastor banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa lakukan. Bermanfaat banget, olahraga, ngumpul bareng keluarga, yang jauh dari keluarga masih banyak juga kok. Iya. Misalkan apa? Kalau misalkan kayak yang jauh dari keluarga, Kan kita berdua. nasib kita. Mungkin kalau yang kayak kita misalkan perantau Iya, yang betul. bekerja di luar daerah, Iya, luar kita daerah. jauh dari orang tua, Oh. jauh dari keluarga, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita bersatu dengan saudara seiman. Yes. Itu dengan apa? Saling mendoakan, saling sharing firman Tuhan, saling belajar firman Tuhan, semakin dikuatkan. Teman-teman, sekarang gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jadi bagi teman-teman yang lebih banyak waktu di rumah aja, semangat. Pertanyaan kedua, Pastor. Apa yang harus kita lakukan saat kita ketakutan, khawatir? Karena kan banyak sekarang loh, lebih banyak waktu di rumah. Tentu ada juga beberapa orang, bahkan banyak orang itu ketakutan dan khawatir, apalagi mendengar pandemi corona. COVID-19. COVID-19. Ketakutan, kekhawatiran. Iya, iya. Kita tahu dulu dong firman Tuhan, semua udah tahu kok.
roh ketakutan bukan daripadaku, Yes. kata Tuhan. Jadi dari mana roh ketakutan itu? Dari si jahat. Iya, yes. Ya kan? Saya sadar dan saya tahu orang-orang pasti takut dengan keadaan-keadaan saat ini. Bahkan dunia pun mungkin jadi agak waspada dalam arti ekonomi dunia bagaimana, ekonomi negaranya bagaimana, habis itu perdagangan negaranya bagaimana, apalagi orang-orang yang di PHK itu lebih khawatir, ya kan? Ketika dia datang ke kantor, terus ternyata bukan untuk kerja, tetapi untuk menerima surat PHK. Sakitnya tuh bukan di sini lagi, seluruh tubuh. Atau bahkan ada lagi orang karyawan yang cerita sama saya, dia nggak dipecat, nggak di PHK, tetapi gajinya dipotong setengah. Banyak tuh. Kak, gimana? Aku udah gaji 1 full aja, aku pas-pasan untuk hidup. Gimana dipotong setengah? Coba. Apa nggak membuat kita khawatir? Coba, saya nggak mau muluk-muluk deh. Siapa sih yang bilang jangan khawatir itu? Coba kita buka dalam Alkitab kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Coba Bro Valdi bisa bacain 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kita. Yes. Sebab Ia yang memelihara Samuel. Sebab Ia yang memelihara Bro Valdi. Yes. Ya kan? Jadi kekhawatiran sama manusia secara natur manusia pasti ada. Iya, pasti. Tapi kita harus tahu, kita harus serahkannya kepada siapa? Kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Jadi kalau kalian saat ini di PHK, dipecat atau gaji kalian potong setengah, bersyukur aja. Iya. Gampang, Kak, gampang amat sih lu ngomong bersyukur aja. Ya memang harus kayak gitu. Iya, semuanya harus kayak gitu. Semuanya harus kayak gitu. Bro, sis, kalau kita berbicara tentang logika secara naruli manusia, ya kan, semuanya nggak masuk akal. Yes. Coba ya hal contoh sederhana yang biasa orang bawakan. Kalau kita napas bayar 5.000 sekali tarik, berapa biaya yang kita harus bayarkan sama Tuhan? Ini Tuhan udah jamin loh. Tuhan yang memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara kita sudah pasti, so pasti. Yes. Tuhan nggak membuat kita susah. Tuhan nggak membuat kita sengsara. Dan Tuhan pasti menjamin yang terbaik buat hidup kita. Tinggal bagaimana sikap kita menerima itu semua. Itu sih. Jadi teman-teman sekarang yang khawatir, yang takut, kalau benar-benar teman-teman itu dekat sama Tuhan, percaya Tuhan itu nggak akan pernah tinggalin kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Dan Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik supaya kita itu lebih banyak diberkati sama Tuhan. Biasa. Amin. Oke, lanjut di pertanyaan terakhir, Pastor. Hmm. Nah, waktu kita kan kebanyakan di rumah aja nih. Apakah kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apalagi kan sekarang gitu loh, banyak orang udah nggak ada banyak pemasukan lagi. Apakah orang-orang seperti itu bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar? Kan bagi beberapa orang kan gini loh, diberkati itu adalah ketika kita memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu seperti apa? Memberikan sembako, memberikan uang. Yang penting berupa materi. Menurut Pastor sendiri nih, apakah kita memberkati harus seperti itu atau ada cara lain? Gini, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita ya? Yang pertama saya harus garis bawahi dan harus yang saya tekankan, kita harus sadar dulu kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Bagaimana caranya kalau kamu nggak merasa kamu diberkati Tuhan, kamu menjadi saluran berkat untuk orang lain? Ya kan? Contohnya tadi Bro tadi bilang, apakah dengan orang yang memberikan sembako bla 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 itu cara kita memberkati orang? It's okay, it's good. Yes. Apa yang kita punya kita juga berikan sama orang. Yes. Artinya kita cukup, kita harus berikan sama orang yang membutuhkan juga. Yes. Ya kan? Tapi itu nggak semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Yes. Ya kan? Kita juga harus berhikmat. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan semangat sama orang-orang di sekitar kita. Yes. Menyampaikan kabar baik tentang keselamatan dan memberikan semangat kita. Apalagi beberapa hari yang lalu
kita memperingati Paskah. Yesus yang sudah berkorban, udah mati di atas kayu salib, bahkan dia membuktikan dengan kebangkitannya bahwa dia sanggup menyelamatkan umat manusia. Ya kita sebagai anak Tuhan ya kita harus menyadari bahwa kita udah diberkati. Dengan apa kita bisa merasa kita diberkati? Kita dengan ucapan syukur kita. Tadi kita berkata, aku bersyukur Tuhan untuk apa yang kau punya pada saat ini. Itu tandanya kamu sudah merasa hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana kita mau memberkati orang? Ya kita dengan bagaimana? Contoh sederhana. Ketika kita bilang kita udah diberkati Tuhan, tapi kita masih mengeluh, bagaimana kita mau menguatkan orang gini? Bro, tenang. Nanti Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan bantu, Tuhan bersebelah. Gimana kita bisa ngomong gitu? Kalau hidup kita aja kita nggak merasa diberkati ya. Oke. Jadi kita harus merasa dan yakin kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa menjadi berkat. Contoh sederhana lagi, kita bisa menggunakan media. Saat ini kita kayak bikin video ini, kita menjadi berkat. Pasti susahnya paling cuma modal kuota, ya kan? Iya. Ya kuota aja pelit, gimana kita mengorbankan hidup kita buat Tuhan? Perhitungan. Ya cuan itu ya nggak ngatur segalanya lah. Tapi cuan dipakai Tuhan untuk memberkati orang juga, tapi cuan tidak mengatur hidup kita. Pahami itu. Jadi kita ya kalau ada kita saat ini segitu ya bersyukur. Nggak ada ya bersyukur. Kalau nggak ada ya berusaha. Mungkin kamu bisa lakukan sesuatu hal yang. Dan apa? Dalam video ini katakan apa? Ketika kita memulai segala sesuatunya bersama Tuhan, pasti Tuhan juga yang akan menuntun kita pada akhirnya mendapatkan keberhasilan. Luar biasa. Hari ini kita belajar banyak gitu, tips-tips yang harus kita lakukan ketika di rumah aja. Teman-teman itu kalau di rumah aja ternyata banyak kegiatan bermanfaat yang teman-teman bisa lakukan. Terus yang kedua, Pastor, kalau khawatir, takut, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu cara mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan takut dan khawatir berkepanjangan. Terus, walaupun kita di rumah aja, kita tetap dapat menjadi berkat bagi semua. Amin. Amin. Luar biasa. Sekian dari kami. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom.